Halo teman pemilih, balik lagi di podcast KPU Kabupaten Gresik. Saya Riza dan hari ini kita bakal ngobrolin topik penting yaitu memastikan tak ada suara tertinggal, identifikasi kelompok rentan untuk pemilu inklusif. Hari ini sudah hadir bareng saya di studio KPU Kabupaten Gresik, Mbak Navia dari Patiro Gresik. Halo Mbak Navia, apa Halo kabar? Mbak, Alhamdulillah baik Mbak. Terima kasih Mbak sudah bisa hadir di sini. Iya, senang sekali bisa ngobrol dengan Mbak Navia ini eh, yang juga aktif sebagai koordinator kebun pemulihan Desa Cermen, wakil koordinator warga peduli AIDS Kabupaten Gresik, dan pemantau pemilu Gardu Jaga Pemilu tahun 2024. Aktivitasnya luar biasa ya Mbak ya. Alhamdulillah Mbak. Yang penting kita itu kan bermanfaat bagi teman-teman apalagi yang kelompok rentan itu ya Mbak. Seperti Baik, itu. luar biasa sekali. Eh, Sebelum masuk ke topik, boleh cerita dulu nggak Patiro Gresik itu fokus di isu apa saja sih Mbak? Oke. Kalau Patiro Gresik sendiri itu isu utamanya adalah kebijakan publik Mbak. Dan terkait dengan kebijakan publik ini, kami fokusnya juga di pemenuhan hak-hak anak dan kelompok rentan. Mereka itu juga butuh akses yang untuk kita layani dan kita dampingi kayak gitu, Mbak. Jadi lebih ke pendampingan masyarakat yang kelompok rentan gitu ya. Iya, kebutuhan dari masyarakat yang rentan dan juga ini terkait dengan perempuan dan pemenuhan hak anak gitu. Luar biasa Kekerasan yang sekali. terjadi pada perempuan dan juga pada anak seperti itu. Baik Mbak, sebelum kita masuk ke topik pemilu inklusif, pemilu inklusif sendiri itu artinya pemilihan umum yang dirancang untuk memastikan seluruh warga negara yang memenuhi syarat tanpa terkecuali memiliki kesempatan, akses, dan hak yang sama untuk berpartisipasi aktif. Jadi prinsipnya no one left behind atau tidak ada suara yang tertinggal. Kalau menurut Mbak Navia sendiri, kalau dengar pemilu inklusif itu kan eh, biasanya terkait dengan kelompok rentan. Iya. Itu apa saja sih Mbak? Kelompok rentan. Iya. Menurut saya kelompok rentan itu kan ada berbagai macam, Mbak. Perempuan yang mengalami kekerasan itu juga termasuk kelompok rentan. Kemudian lansia yang tidak bisa memilih, tidak punya akses untuk memilih itu juga kelompok rentan. Kemudian para pemuda atau pemilih pemula itu juga termasuk kelompok rentan ya menurut saya. Terus kemudian lagi adalah terkait dengan pekerja migran, Mbak. Pekerja migran yang ada di Kabupaten Gresik ini kan banyak, tapi yang terdeteksi di Disnaker itu kan hanya beberapa puluh kayak gitu. Dan yang dari sekian itu kan termasuk kelompok rentan yang memang suara pilihnya itu tidak ikut kayak gitu ya Mbak ya. Oh Mungkin itu gitu. Mbak. Termasuk kelompok disabilitas ini Iya, ya. kelompok disabilitas dan anak-anak juga itu. Baik. Kalau khusus di Kabupaten Gresik, kelompok rentan yang paling banyak Mbak temui itu apa aja Mbak? Eh Tadi juga lupa saya sebutkan ya Mbak, ada Iya. kelompok yang dari nelayan itu juga masuk kelompok rentan. Yang kebanyakan kami temui itu ya berbagai macam itu tadi Mbak, terkait dengan ada yang dari nelayan atau dari ini ada lagi LGBT itu Mbak. LGBT. Ya, itu kan termasuk juga kelompok rentan yang sering kita temui dan kita sering dampingi juga Mbak. Seperti itu. Kalau di wilayah Gresik itu biasanya sebarannya dari 18 kecamatan sendiri. Itu lokasinya di mana aja, Bu? Kalau sebarannya di Kabupaten Gresik sendiri itu kan masing-masing ada yang dari wilayah perkotaan, kemudian ada wilayah kepulauan kayak di Bawean itu kan yang rentannya terkait dengan pekerja migran. Dan kalau di wilayah pesisirnya untuk nelayan itu kan ada di wilayah kota ada di Lumpur juga, kemudian di Ujung Pangka dan Panceng itu juga. Kemudian kalau terkait dengan perempuan yang mengalami kekerasan atau disabilitas itu biasanya di wilayah selatan itu juga banyak yang
berbatasan dengan kota Surabaya, LGBT juga gitu. Di perbatasan kota Surabaya kayak Menganti, Sidorejo kayak gitu, Mbak. Jadi sebarannya hampir di seluruh wilayah Seluruhnya. Gresik deh. Iya, Dari wilayah perkotaan, perdesaan, bahkan di pesisir pantai iya, pun banyak kelompok rentannya. iya. Kenapa sih penting banget kelompok rentan ini diidentifikasi sejak awal dalam penyelenggaraan pemilu, Mbak? Eh Kalau menurut kami sendiri itu memang sangat penting, Mbak, karena suara mereka itu juga menentukan. Bagian dari mereka itu apa ya, bersuara tapi mereka tidak teredukasi. Jadi mereka tidak bisa mempunyai akses untuk memilih kayak gitu ya. Jadi memang harus terdeteksi dari awal dan harus apa ya, didata sampai dengan edukasi dan lain-lainnya seperti itu. Baik, jadi dari penyelenggara pemilunya juga mungkin dari KPPS-nya juga dilatih untuk Iya, sosialisasi di betul. Bimtek gitu ya. Iya. Dan edukasi itu juga sangat penting ya, Mbak ya. Sangat penting. Dan itu pun juga disesuaikan dengan bahasa mereka, bukan yang bahasa akademisi dan lain-lain. Tapi memang benar-benar mereka itu mau, karena kebanyakan masyarakat kan gini, lek aku milih, aku ya wis percuma. Ngono. Saya milih atau nggak milih, saya tetap jadi begini saja. Saya kerja tani ya wis tani tok, nelayan ya nelayan tok kayak gitu kan bahasanya itu. Kalau mereka nggak terdata atau nggak terlayani dengan baik, dampaknya apa menurut pengalaman di lapangan, Mbak? Kalau mereka tidak terdata dan tidak dilayani dengan baik, banyak ya Mbak dampaknya ya. Terkait dengan ini mereka tidak bisa memilih kayak gitu ya Mbak ya. Tidak bisa memilih, tidak bisa datang ke TPS dan kemudian mereka juga tidak paham terkait dengan ini apa sih kebutuhan yang mereka sampaikan kayak gitu. Mungkin seperti itu, tapi yang penting adalah itu tadi Mbak, edukasi gitu ya. Edukasi sampai ke mereka kayak gitu. Jadi sosialisasi juga Iya, ya. edukasi dan sosialisasi kayak itu ya. Dari pengalaman Pak Tiro di Gresik, hambatan yang paling sering dialami pemilih rentan itu apa aja, Mbak? Satu, mungkin karena kondisi ya Mbak ya. Ketika pekerja itu kan juga masuk kelompok rentan. Ketika mereka bekerja, kemudian mereka harus bolos kerja, itu kan biasanya ada potongan. Ada potongan satu hari tidak masuk berapa ratus ribu yang harus dipotong kayak gitu dari perusahaan. Bukan perusahaan yang jelas PT-nya, tapi ada beberapa orang yang bekerja itu memang belum tercover di perusahaan yang jelas itu ya. Dan mereka itu lebih memilih untuk tidak memilih kayak gitu kan. Daripada saya kehilangan uang. Dan ketika saya memilih pun belum tentu saya dapat uang. Bahasanya orang sekarang itu kan gitu Mbak, uang dan uang kayak gitu kalau memilih itu ya. Mungkin seperti itu. Dan kemudian adalah kalau disabilitas itu sarana dan prasarananya kayak gitu. Mereka mau memilih tapi mereka tidak bisa berangkat ke TPS. Dan petugas TPS pun kadang ada kendala ketika harus datang ke rumahnya masing-masing seperti itu ya. Terus kemudian adalah kemarin itu di TPS saya sendiri ya Mbak, saya cerita ya. Kalau di TPS saya sendiri itu kan kebetulan di depan rumah saya. Dan itu saya sendiri memantau bahwa nanti kalau ada lansia dan disabilitas yang mau memilih, mereka itu setidaknya didahulukan. Bukan mendiskriminasikan untuk mereka didahulukan, tapi memang itu kebutuhan mereka untuk didahulukan kan seperti itu. Kemudian kita juga bisa melakukan zero waste kayak gitu Mbak. Zero waste itu dalam artian semua makanan yang dipakai oleh petugas ini TPS itu pun bisa zero waste, nol sampah kayak gitu. Ada tumbler dan lain-lain kayak gitu. Terus kemudian ya kembali lagi mungkin KPU bisa memfasilitasi sarana dan prasarananya. Bagaimana ketika disabilitas itu memilih ke TPS itu kayak yang tuli misalnya, adakah orang yang mendampingi dari SLB atau dari apa kayak gitu ya Mbak ya, yang paham bahwa ini loh yang harus dipilih, bukan orangnya ya Mbak, tapi ini masing-masing kartu yang memang harus dipilih sama mereka. Dan edukasi seperti itu kan memang belum nyampe ya Mbak sampai ke ini kan ke bawah, karena kita kan bahasanya di desa ya, tingkat desa.
seperti itu. Jadi dibutuhkan TPS yang ramah disabilitas, Betul. terus informasi pemilu dari berbagai format, mungkin dari braille, audio atau bahasa isyarat yang Iya. mudah dimengerti, sosialisasi yang mudah dimengerti mungkin. Terus petugas KPPS juga yang terlatih juga Iya, dibutuhkan. betul. Akses TPS yang mudah dijangkau mungkin. Betul. Tidak ada diskriminasi dalam proses pemungutan suara. Betul. Itu sebenarnya kalau dari KPU sendiri, hari pemungutan suara itu kan sudah ditetapkan hari libur nasional. Iya. Atau hari libur mungkin di daerah, hari libur di tanggal merah gitu, Bu. Jadi mungkin nggak ada pekerja perusahaan besar yang ini. Iya, kalau pekerja di perusahaan besar itu memang libur sudah semua libur, ya. Tapi kalau yang petani, CV gitu, atau petani atau nelayan yang sudah di tengah-tengah laut itu kan tidak mungkin kembali ke rumah untuk memilih. Iya. Seperti pekerja migran itu kan yang tidak terdeteksi apakah mereka menggunakan suara di luar negeri, kan jelas tidak, seperti itu. Karena secara berangkatnya mereka itu kan mungkin tidak resmi ya, bahasanya kan ilegal kayak gitu, Mbak. Iya. Baik, lebih banyak akses TPS informasi pemilu, administrasi kependudukan atau kantor sosial? Menurut saya ya lebih banyak kantor sosial. Kantor sosial. Pastinya gitu. Ada nggak pengalaman di lapangan yang paling berkesan atau membuka mata soal pentingnya pemilu inklusif? Ya itu tadi sudah saya sampaikan ketika di TPS saya, ketika saya memantau kemarin itu, memang luar biasa ketika petugas mau melayani orang-orang disabel dan orang-orang lansia didahulukan, dan yang mempunyai anak, membawa anak bayi itu mereka didahulukan, dan mereka itu bisa mengkondisikan peserta lainnya untuk menunggu, seperti itu bisa dilakukan. Iya. Iya. Bisa misalnya ibu hamil gitu Iya, ya. betul. Tapi KPPS juga bisa ini kok, Bu, menyusul di rumah misalnya yang tidak bisa berangkat ke TPS. Iya. Kemarin juga ada yang beberapa bisa bisa disusul ke rumah ya, Mbak, petugasnya ke rumah, dan itu euforia yang luar biasa ya, Mbak, bagi pemilihnya sendiri itu loh, merasa ternyata saya masih diperlukan, kayak seperti itu. Karena satu suara masih sangat berarti, Bu. Betul. Apalagi berpuluh-puluh atau beratus-ratus suara ya, Mbak. Nah, itu. Kalau dari Patiro, langkah paling sederhana tapi berdampak besar apa yang bisa dilakukan KPU untuk memastikan tidak ada suara yang tertinggal? Sistem pantauan ya, Mbak. Pantauan dan layanan untuk kelompok rentan. Jadi kalau kami di Dispenduk Capil itu kan punya semacam kerjasama gitu ya, Mbak, terkait dengan aduan kami, terkait dengan masalah kependudukan kepada kelompok rentan, anak dan lain-lain seperti itu. Dan mungkin harapan kami KPU pun juga bisa memberikan layanan seperti itu ya, Mbak. Mungkin bekerja aduan sama. Untuk bekerja sama untuk melakukan membuat semacam pelayanan aduan untuk kelompok rentan. Mendampingi. Iya, betul. Dan kita siap karena kita juga komunitasnya ada, Mbak, di beberapa desa kecamatan itu. Patiro sudah melakukan seperti itu. Sampai sudah di tingkat desa. Iya, luar biasa. Terus peran organisasi masyarakat seperti Patiro sendiri biasanya masuk di bagian mananya, Mbak? Patiro tetap menjadi tim pantau pemilu di komunitas yang kita punyai di kabupaten. Kemudian edukasi juga melakukan, sosialisasi juga melakukan. Iya. Kalau kolaborasi ideal antara KPU, masyarakat sipil, menurut Mbak bentuknya itu seperti apa? Ya mungkin tadi seperti yang saya sampaikan, mungkin kerjasama terkait dengan layanan, edukasi dan sosialisasi tadi, Mbak, untuk kelompok rentan ya. Mungkin ada ini simulasi. Simulasi waktu mencoblos, ada yang kelompok rentan, ada yang ini masyarakat
biasa yang bukan dalam kategori kelompok rentan gitu ya? Bisa? Simulasi. Iya. Terakhir nih Mbak Nafiah, Iya. sebelum kita tutup, boleh dong satu quote of the day buat teman pemilih tentang demokrasi inklusif. Oke. Gini. Bagaimana hak pilih ini adalah bagian dari hak asasi manusia. Maka terima kasih pada KPU Kabupaten Gresik hari ini yang sudah memfasilitasi. Dan mari kita bekerja sama, berkomitmen untuk mewujudkan pemilu inklusif yang non-diskriminasi. Terima kasih. Luar biasa, quote-nya ngena banget. Biar makin berkesan, saya tutup dengan pantun terlebih dahulu. Siap. Ya. Ke pasar kedamaian beli roti isi. Cakep. Dimakan Mbak Lasya di balai desa menunggal. Cakep. Yuk wujudkan pemilu inklusif agar Cakep. tak ada suara yang tertinggal. Mantap, Mbak. Terima kasih banyak Mbak Nafia atas insight dan ceritanya hari ini. Semoga obrolan ini bisa bikin kita semua semakin sadar pentingnya memastikan tak ada suara yang tertinggal. Saya Riza, sampai jumpa di podcast KPU Gresik berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube KPU Gresik. Bye.